Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang bagaimana sebenarnya pada keturunan Rasulullah SAW yang ada sekarang ini. Apakah mereka terjaga dari segala dosa sehingga bebas melaksanakan apa saja? Ataukah mereka punya kewajiban yang sama dengan umat Islam lain dalam hal menjaga keilmuan dan sikapnya untuk berusaha patuh dan mengikuti jejak sikap kakeknya Rasulullah SAW? Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat mereka yang merupakan keturunan Sayyidah Fatimah dari jalur Hasan maupun Husain adalah keturunan Rasulullah melalui jalur nasab. Ada pula orang lain yang bisa menyambung kepada baginda Nabi bukan melalui jalur nasab, tapi karena jalur sebab. Mereka adalah para ulama yang benar-benar ulama, yaitu mereka yang selain alim juga mengamalkan ilmunya. Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Katsir bin Qais, Rasulullah SAW disebutkan, yang artinya sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Nabi tidak meninggalkan harta benda, bukan dinar, bukan pula dirham. Yang ditinggalkan adalah ilmu. Oleh karena itu yang menjadi pewaris gudang ilmu Rasulullah SAW adalah orang-orang yang berilmu, baik itu dzurriyyah secara nasab maupun tidak. Apabila ternyata ada dzurriyyah Rasul secara nasab namun ia sekaligus menjadi ulama, lengkaplah dia karena keilmuan dan mempunyai keturunan darah daging Rasulullah SAW yang mulia. Bagaimana seandainya ada keturunan Nabi secara nasab namun tidak mengikuti ajaran-ajaran kakeknya? Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dalam kitabnya Tajur Arus mengutip sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim yang mengadu kepada Allah dalam ayatnya, yang artinya barang siapa yang mengikutiku maka orang itu termasuk golonganku. Quran Surat Ibrahim ayat 36. Dengan kata lain, siapapun orangnya tanpa pandang bulu apabila mengikuti jejak Nabi Ibrahim, baik keluarga maupun tidak, akan menjadi golongan Nabi Ibrahim. Sebaliknya, sebagaimana ayah atau dalam sebagian riwayat menyatakan paman Nabi Ibrahim, walaupun mereka adalah keluarga Nabi Ibrahim sendiri, karena tidak mengikuti jejak Nabi Ibrahim akhirnya mereka celaka. Pada ayat yang lain mengisahkan bagaimana kisah Nabi Nuh pada saat ia dan kaumnya dilanda bencana banjir bandang. Allah sudah menjanjikan orang yang akan selamat adalah siapa saja yang mau tunduk dan patuh atas ajakan Nabi Nuh. Namun apa daya, anak Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an tidak mau mengikuti ajakan ayahnya. Dengan begitu ia akhirnya terancam tenggelam. Nabi Nuh lalu mengadu kepada Allah dengan aduan yang sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, yang artinya, dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Quran Surat Hud ayat 35. Walaupun itu anak kandungnya Nabi Nuh sendiri, karena tidak menurut, Allah pun kemudian berfirman menjawab aduan Nabi Nuh tersebut. Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Janganlah kamu meminta kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya aku menasihatimu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Quran Surat Hud ayat 46. Oleh karena itu, mengikuti sikap-sikap baik para utusan Allah menjadi penentu. Bisa jadi ada keluarga Nabi, tapi karena tidak mengikuti jejak nabinya, ia bisa tidak diakui bagian Nabi itu. Begitu pula sebaliknya, bukan keluarga Nabi, namun patuh kepada Nabi, ia bisa dianggap menjadi keluarga Nabi Muhammad. Semua tergantung pada kepatuhan. Sebuah kisah perang Parit menguatkan penjelasan ini. Pembuatan parit sebagai strategi perang berawal dari ide sahabat Salman Al-Farisi. Salman adalah sahabat yang patuh, orangnya kuat, idenya cemerlang. Akhirnya sahabat Muhajirin dan Ansor masing-masing menganggap Salman bagian diri mereka semua. Begitu pula Rasulullah. Beliau menyahut pengakuan para sahabat dan mengatakan, yang artinya Salman adalah bagian dari kita sebagai Ahlul Bait. Sebagaimana kita ketahui, Salman bukanlah darah daging Rasulullah. Ia juga bukan keturunan suku Quraisy. Ia orang Persia. Walaupun demikian, ia diakui Nabi sebagai Ahlul Baitnya.
keluarga Nabi. Karena apa? Sebab ia beriman lagi patuh. Kuncinya adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan Rasulullah. Ibnu Athaillah mengatakan, yang dinamakan patuh adalah orang pengikut seolah menjadi bagian dari orang yang diikuti meskipun orang yang mengikuti adalah orang lain, bukan keluarga. Sebagaimana halnya Salman Al-Farisi radhiyallahu an, karena ada hadis Nabi Muhammad, Salman bagian dari ahlul bait kami. Padahal sebagaimana kita ketahui, Salman itu berkewarganegaraan Persia. Karena ia mengikuti jejak sikap Rasul bisa menjadikannya bersambung kepada Rasulullah. Begitu pula sebaliknya, walaupun keluarga Rasul juga tidak patuh ajaran Nabi, ia bisa terputus mata rantai berkeluargaan dengan Rasulullah. Dalam hadis lain sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang terekam dalam Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud dan beberapa kitab hadis yang lain menceritakan, kita pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Beliau mengupas tentang aneka macam fitnah ujian besar di akhir zaman. Beliau menjelaskan panjang lebar tentang fitnah-fitnah itu hingga beliau menyinggung tentang fitnah ahlas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.